kalau kita lihat jumlah populasi terbesar mencapai kurang lebih 50 juta penduduk, terbagi ke dalam 27 kabupaten kota, ada fasilitas puskesmas sebanyak 1.101, ada 52.432 posyandu dengan jumlah kader 311.992 kader posyandu. Saya tergeregnya kalau udah melihat posyandu, melihat kader gitu kan. Karena bagaimanapun juga di titik level terbawah, jelas mereka yang akan mencoba melakukan pelaksanaan dari kegiatan Subpin Polio. Target kita adalah 3.984.797 anak. Nah, tentunya naon deui Pak ieu teh nya da pasti ngerasa bosan lah teman-teman teh. Saya juga ngerasanya udah mah cerita tentang penyuntikan vaksin, saya juga sebagai ketua divisi vaksin. Setelah itu juga di akhir tahun kemarin kita juga melaksanakan BIAN, Bulan Imunisasi Nasional. Nah ini apalagi? Apa bedanya dengan polio yang sering kita lakukan di BIAN dan sebagainya? Ini tolong disampaikan berbeda. Jadi kalau sering kita lakukan kegiatan polio ataupun rubella yang sering dilakukan, itu tipenya tipe 1 dan tipe 3. Nah ini yang hadir hari ini adalah tipenya tipe 2 yang sebetulnya kita sudah dinyatakan bebas dari tahun 2006 dan dinyatakan bebas oleh WHO dari tahun 2014. Nah sekarang kembali lagi dan vaksinnya itu satu-satunya adalah kita harus pesan ke WHO. Dan alhamdulillah vaksin tersebut juga sudah hadir walaupun juga ternyata Bio Farma adalah yang diberi kewenangan untuk membuat vaksin tersebut. Kalau lihat estimasi seperti ini, Bapak Ibu, jadi kalau kita hitung, jumlah sasaran yang paling terbesar itu adalah Bogor. Dan yang paling terendah sasarannya itu adalah Kota Banjar. Jadi kalau kita coba hitung, pelaksanaan rencana dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 15 April, pola pemberiannya nanti ada pemberian vaksin, termasuk lagi nanti setelah itu, setelah 1 minggu ada pola sweeping. Tapi kita butuh menyampaikan terkait dengan target berapakah yang harus kita lakukan. Jadi saya berharap di sini ada Pak Asda, ada juga Bu Kadinkes, nanti ada Disdik Kabupaten Kota, karena kita perlu di Kabupaten Kota untuk menyasar lokasi-lokasi atau tempat-tempat terutama di tempat PAUD yang mereka juga bisa lakukan tetes manis ataupun pemberian vaksin ini. Bogor 542.530. Jadi kalau kita hitung per hari maka targetnya sudah 41.733. Tinggal nanti dari target ini saya ingin mencoba dipetakan lagi oleh Pak Asda, oleh bidang perencana dalam struktur SK timnya. Coba dipetakan lagi, kalau dipetakan per desa, per kecamatan, atau per sasaran titik posyandu. Yang paling terkecil itu Kota Banjar hanya 12.960. Nah ini targetnya perharinya. Jadi kalau Kota Banjar mah saya pikir segera selesai itu sehari cuma 997 ya targetnya. Tentunya pembagian target ini di seluruh kabupaten kota selama 12 hari ke depan sampai dengan dari tanggal 3 sampai dengan 14 dan 15 April. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya ingin sampaikan kepada Pak Asisten Kabupaten Kota, termasuk juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang ada di Kabupaten Kota. Jadi kalau di Provinsi Jawa Barat sudah muncul struktur Kepgub tentang organisasi Pokja KLB Polio, di mana ketua umumnya adalah saya sendiri sebagai asisten pemerintahan, nanti ketua hariannya itu PLT Kepala Dinas Kesehatan, sekretaris umumnya Bu Dewi Sartika, Bu Ike hadir, Bu Ike? Hadir Pak Asda.
Atur nuhun Bu Ike. Bu Dewi Sartika ini juga sama, mantan Kadisdik, mantan asisten yang sekarang di fungsional, beliau di fungsional utama. Sekretarisnya Kabid, sekretaris satunya Kabid P2P Dinkes Jabar, dan sekretaris duanya adalah Kabid KPPM DPMD Provinsi Jawa Barat. Nah, wakil ketua satunya ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pak Wahyu. Nah, Kadisdik ini nanti membawahi 3 bidang, yaitu bidang perencanaan, bidang monep, dan bidang informatika. Wakil ketua duanya, ketua tim bergerak PKK, Bunda Atalia dan Bunda Paud, yang beliau nanti membidangi adalah bidang pelaksanaan, bidang mobilisasi, dan juga bidang logistik. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada 2 wakil ketua, ada Kadisdik dengan ketua tim bergerak PKK, maka ketua umum itu regreg gitu ya, regreg pisan. Pak Wahyu hadir? Siap hadir Pak. Siap Pak Wahyu. Bunda Atalia, apunten diganggu kesibukannya. Hadir, alhamdulillah. Siap Bu, atur nuhun Bu. Nanti setelah ini mohon bisa Ibu dapat menyapa dan mohon arahannya kepada teman-teman yang ada di sini. Nah, kondisinya terutama di PAUD, bidang perencanaan tugasnya adalah melakukan analisis. Kenapa? Karena Pak Wahyu ini ada data siswa PAUD, TK, termasuk juga di era yang jumlahnya lumayan besar, yaitu 936.899. Ini juga harus kita sasar tentunya dalam rangka nanti pelaksanaan polio nantinya. Yang selanjutnya ini nanti yang untuk bidang monep masih di Pak Wahyu. Nanti ada laporan setiap hari yang dilakukan. Nanti di sana akan terlihat capaian persentase target kepada kita semua, dan nanti ini akan dilakukan juga oleh bidang informatika Bu Ika ya. Mudah-mudahan di bidang informatika nanti laporan monep tadi bisa gabung juga dengan Picobar pada saat kita lakukan pandemi COVID, sehingga secara sistem bisa berjalan dengan baik. Nah, ini rencana pelaksanaan di bawah koordinasi Bunda Atalia, di mana nanti pelaksanaan besok mulai tanggal 3 semuanya sudah menyampaikan, dari mulai Kabupaten Majalengka ada di lapangan, termasuk Kota Cimahi, semuanya sudah, dan berharap karena titik pertama kasus ini muncul terjadi di Purwakarta, insya Allah nanti kita tim provinsi dan akan disebar ke beberapa kabupaten, dan khusus kami nanti termasuk juga Pak Gubernur dan Ketua Tim Bergerak PKK akan hadir di tempatnya, yaitu di Purwakarta. Ini untuk bidang pelaksanaan, masih bidang pelaksanaan. Nah, kita berharap yang mobilisasi sasaran ini tentunya adalah teman-teman di DPMD dan teman-teman di PKK termasuk DP3KB. Mohon nanti disampaikan tentang inovasi-inovasi. Jadi inovasi-inovasi apa yang bisa mempercepat untuk pelaksanaan orang ini datang. Seperti nanti bahwa tagline kita adalah punya tagline tetes manis jag-jaguar ringkas. Jadi tetes manis jag-jaguar ringkas itu adalah dengan tetesan tadi nanti vaksin, maka akan membuat anak itu menjadi jag-jaguar ringkas. Silakan inovasi-inovasi lainnya di Posyandu, apakah ada door press, apakah ada balon dan lain sebagainya, saya lebih tahu, dan itu bisa disampaikan melalui inovasi-inovasi oleh kabupaten kota, melalui DPMD, Posyandu, termasuk juga DP3KB. Ini yang terakhir di bidang logistik juga masih berada di Wakil Ketua Bunda Atalia. Alurnya nanti ada dari program perencanaan dan alokasi vaksin, ada distribusi vaksin, dan juga pengambilan vaksin yang dilakukan oleh 27 kabupaten kota. Nah, ini sudah siap vaksinnya. Saya kira arahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayah, Bunda, isu kesehatan merupakan isu yang tidak pernah ada hentinya. Berbagai penyakit datang silih berganti sesuai dengan zaman dan kebiasaan masyarakatnya. Seperti saat ini di Jawa Barat, kita dihadapkan kembali pada KLB polio yang terus bertambah, padahal sebelumnya Indonesia sudah dinyatakan bebas polio pada 2014 lalu. Karena saya Atalia Praratia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, mengajak kepada semua mamah, semua bunda, semua ibu, khususnya di Jawa Barat,
untuk melindungi anak kita dengan memberikan imunisasi tetes manis kaki sehat bebas polio pada Subpekan Imunisasi Nasional Polio. Subpin polio ini membutuhkan 2 dosis lengkap untuk anak usia 0 sampai 59 bulan yang akan diselenggarakan dalam 2 putaran, yakni mulai dari tanggal 3 April dan juga 15 Mei 2023 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat tanpa melihat status imunisasi anak. Yuk ajak anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, serta taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan juga PAUD. Ingat, imunisasi itu aman dan efektif melindungi dari polio, agar anak-anak kita, generasi penerus Jawa Barat, bebas polio, sehat, dan juga. Oke, itu dari saya tentunya apa yang kita sampaikan hari ini. Bapak Ibu asisten bisa juga berkolaborasi membuat struktur dan SK di kabupaten kotanya, sehingga tadi keterpaduan antara kegiatan posyandu, kegiatan PAUD, dan juga gabung juga di desa dengan beberapa komunitas-komunitas agamanya bisa kita lakukan percepatan dalam rangka pelaksanaan suksesi kegiatan vaksin polio ini. Terima kasih semuanya. Kami mohon ada arahan yang disampaikan dulu oleh Bunda Atalia. Di sela-sela kesibukannya beliau akan melakukan agenda yang lainnya. Kami persilahkan, Bu. Baik, hatur nuhun, Pak Asda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati bersama Pak Asda juga. Hari ini saya lihat di layar ini banyak sekali yang hadir. Terima kasih banyak Dr. Nina, kemudian juga para wakil ketua, ada Yanda Wahyu, dan juga seluruh jajaran. Termasuk juga hari ini saya akan membaca sekilas ada para sekda juga dari kota kabupaten yang hadir bersama kita. Ketua tim penggerak PKK juga hadir. Asda juga di Jawa Barat ya. Terima kasih sudah hadir. Dan seluruh stakeholder dari WHO juga hadir, dari OPD juga hadir, ada dari DPMD, ada dari DP3AKB, kemudian dari distrik dan lain-lain. Nah, termasuk juga tentu saja para kader ya, ada kader posyandu, TPK juga mungkin hadir, kemudian juga kader PKK juga hadir. Dan tentu saja semua yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Akang Teteh, sebetulnya saya sempat kemarin sedikit protes gitu kepada kementerian gitu terkait dengan mengapa pelaksanaan PIAN tidak sekalian gitu dengan polio. Ternyata memang kita kecolongan. Bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dina, begitu ya, oleh Dr. Dina, bahwa sesungguhnya kita ini sudah dinyatakan bebas polio sejak 2014. Nah, namun ternyata itu tadi bahwa sudah saya sampaikan juga pada video sosialisasi, begitu ya, bahwa ternyata semuanya bisa saja berubah sesuai dengan zaman dan juga apa yang menjadi kebiasaan manusia itu sendiri. Nah, karenanya memang kita tidak perlu lagi mundur ke belakang, tapi kita melihat bagaimana ke depan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan kolaborasi. Nah, jadi PR kita ini sangat banyak, Ibu dan Bapak. Jadi kalau tadi disampaikan ada 3,9 juta anak yang menjadi target sasaran. Artinya bahwa kalau maksimal yang kita butuhkan ini kita kali 95%, kita tidak bisa. Kenapa kemudian hari ini kita kumpulkan? Nah, mohon maaf semuanya terlihat sangat mendadak begitu karena saya pun bersama dengan Pak Asda dan juga teman-teman ini baru sekitar di awal minggu ini mendapatkan kabar, kemudian kita tektokan sedemikian rupa sehingga semua kita lakukan. Mungkin Ibu dan Bapak masih agak kaget-kaget gitu, apalagi gitu ya. Itu juga mohon maaf, video apa adanya baru selesai tadi pagi gitu sebetulnya. Nah, jadi artinya bahwa karena kegiatan yang akan dilakukan di esok hari, maka hari ini saya berharap seluruh stakeholder sudah bisa berkoordinasi dengan berbagai jajaran yang berada di wilayahnya seperti itu ya. Jadi saya berharap bahwa kolaborasi ini dapat dilakukan dengan maksimal, khususnya tentu kita berharap dari WHO juga bisa mempersiapkan vaksin yang kita butuhkan karena berarti sangat banyak sekali vaksin
vaksin, tapi saya sangat yakin bahwa ini akan menjadi prioritas karena tadi ya, Bio Farma sendiri ada di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Nah, kemudian juga saya berharap bahwa ada kesiapan dari seluruh fasilitas kesehatan, bahwa di rumah sakit, kemudian posyandu, puskesmas juga sudah mempersiapkan semuanya ya, termasuk juga bahwa kesiapan daripada dokter, perawat bidan begitu ya, untuk atau juga mungkin para kader yang bisa membantu untuk melakukan imunisasi ini begitu. Tadi saya juga sudah sempat menanyakan bentuknya seperti apa begitu ya, apakah disuntik atau di IPV atau OPV begitu. Tapi ternyata kita akan lakukan OPV, jadi melalui oral begitu. Ini nampaknya akan lebih nyaman ya bagi keluarga, ya, bagi anak juga dan para ibunya. Biasanya suka stres ibunya gitu ya, kalau misalkan harus disuntik. Nah kemudian juga yang juga diharapkan adalah dari para kader. Nah, para kader, kemudian juga kader itu banyak sekali, ada kader PKK, ada kader posyandu, ada kader PPK juga ya, yang mudah-mudahan di bawah BKKBN juga bisa terlibat, karena di dalamnya ada PKK, kemudian juga ada kader posyandu juga, kemudian juga ada para bidan begitu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, terutama yang harus kita lakukan tentu saja karena PKK ini berkaitan dengan 3 fungsi, dari mulai pendataan, kemudian penyuluhan atau sosialisasi edukasi, termasuk juga yang terkait dengan penggerakan. Jadi untuk pendataan, kami berharap bahwa para kader, khususnya terima kasih banyak kepada para ketua tim PKK yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Mudah-mudahan bisa terus mengkoordinasikan terkait dengan bagaimana agar bisa dimaksimalisasi peran daripada kader untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat terkait dengan pendataan sasaran gitu ya. Nah, kemudian juga untuk penjuluhan, penting sekali para orang tua gitu ya, untuk kemudian mendapatkan informasi yang terbaik juga terjelas gitu dari sumber yang tepat gitu. Artinya bahwa para kader diharapkan untuk merapat kepada Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat. Nah, selama ini berkaitan dengan imunisasikah atau vaksinkah atau apapun seperti hal-hal seperti itu, biasanya juga masih saja sampai hari ini ada penolakan. Oleh karenanya memang saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tokoh, kemudian juga para ulama, khususnya dari MUI yang juga turut serta untuk menenangkan masyarakat gitu ya. Bapak dan Ibu bisa sampaikan juga bahwa vaksin ini aman begitu ya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita agar mereka tidak terkena dampak daripada kelalaian orang tuanya untuk mengimunisasi anak-anak ya. Nah kemudian juga tentu kalau saya sebetulnya karena saya ini orang komunikasi, mengapa saya selalu menyampaikan bahwa segala sesuatu itu jenderal saja gitu. Kalau untuk urusan penyakit, sampaikan penyakitnya dan sampaikan bagaimana solusi untuk kemudian kita melindungi. Nah, maka ibu dan bapak juga sampaikan saja bahwa ini akibatnya loh kalau orang tua lalai gitu ya, anak-anak bisa kemudian mereka mendapatkan akibat jangka panjang. Mereka bahkan tidak bisa sekolah dengan baik, mereka tidak bisa menghadapi masa depannya dengan baik, mereka tidak bisa sukses seperti apa yang mereka inginkan. Mereka sulit untuk mendapatkan cita-cita seperti itu ya. Nah kemudian juga penting untuk para kader dan seluruh jajarannya untuk memotivasi dan memobilisasi sasaran untuk datang ke pos pelayanan terdekat. Ini terkait juga dengan penggerakan. Jadi diharapkan berperan aktif begitu ya, jemput bola bila perlu, ketuk pintu satu-satu bila perlu begitu ya, untuk membantu proses pelaksanaan. Jadi semua elemen kita ajak gitu, untuk ikut serta mensukseskan terkait dengan pekan subvin polio ini. Nah, kemudian juga tentu kita berharap bahwa semua kegiatan-kegiatan kita ini dalam satu koordinasi ya, dalam arti bahwa alhamdulillah terima kasih banyak Pak Asda sudah memimpin untuk di level Jawa Barat, maka kita juga berharap di level kota kabupaten pun dibuat struktur yang terbaik, yang ternyaman semua pihak, yang melibatkan semua pihak sehingga nanti koordinasi bisa mudah begitu ya untuk dilakukan satu pintu seperti itu.
tadi terkait dengan inovasi, berbagai tempat ternyata saya pantau itu memiliki kualitas pendekatan yang bisa berbeda begitu dan menarik sekali sebetulnya. Jadi saya kira justru kita serahkan kepada seluruh jejaring ya, terutama di fasilitas kesehatan gitu ya, untuk kemudian melakukan berbagai upaya inovasi gitu ya, kreativitas yang bisa kemudian mengajak bagaimana supaya mereka mau datang. Bisa tadi dengan dibuat maskot, balon, atau suasana-suasana yang menyenangkan, atau mungkin dibagi makanan kecil dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa dilakukan. Itu mungkin ya kita harapkan bersama-sama, semoga 52.000 posyandu yang tersebar di Jawa Barat gitu ya juga bisa turut serta aktif gitu ya. Kalau yang tidak aktif diaktifkan kembali gitu ya. Kemudian juga 311 kader dan 311.000 kader juga mohon turut serta ulubium. Nah, karena kembali kegiatan yang dilakukan esok hari ya, maka harus gercep dari hari ini kita harus bergerak gitu sehingga besok betul-betul kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik dan juga lebih nyaman bagi semua pihak. Itu mungkin fase yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saja, sebagai penyemangat, saya akan sampaikan pantun. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Mari kita sukseskan Supin Polio bersama agar anak Indonesia sehat semuanya. Atur nuhun, semangat semuanya. Atur nuhun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bu Atalia. Moderator Dok Dew, saya kembalikan ya ke Dok Dew. Barangkali nanti ada dari Purwakarta untuk kesiapan besok, atau ada yang Bu dari unsur sekretaris ada yang sampaikan, atau beri kesempatan Pak Wahyu yang Wakil Ketua 1. Saya persilakan Pak Wahyu. Mangga, Pak Kadis. Silakan serahkan ke Dok Dew ya moderatornya. Ya, mangga Pak Asda. Fikri tolong dibuka mute Pak Kadis, izin mute-nya dibuka semua. Mangga Bu, sudah. Mangga Pak Kadis. Belum bisa kayaknya, Fik. Udah bisa. Terima kasih Pak Asda, Bunda Atalia. Dok Dew, dari saya cukup saja, lanjut aja ke yang lain, Dok. Ya. Cukup, nuhun. Ya, Pak Kadis, hatus nuhun. Izin Pak Asda, sebelum kita membuka diskusi, mungkin ada masukan dari beberapa kepala bidang. Salah satunya adalah dari leadingnya Dr. Rohadi mungkin. Boleh. Mangga, siap. Mangga, Dok. Izin, Dr. Rohadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Pak Asda, Ibu PLT Kepala Dinas, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pak, mungkin yang menjadi untuk vaksin yang sudah tersebar di kabupaten kota juga ada sekitar 2 juta vaksin, Bu, dari targetnya 4 juta memang, tapi sudah bisa dilakukan pelaksanaan. Kemudian untuk logistik itu sudah terkirim sebagian, memang ada beberapa yang tidak ada adalah kartu vaksin yang masih kurang, tapi akan sore ini sudah bisa sudah datang dari kementerian. Selanjutnya ada berapa tempat, tadi ada 9 tempat atau yang akan kita bagi, mungkin dari Bapak Ibu semua bisa hadir kemana nantinya. Dan untuk launching puncaknya adalah di Purwakarta, di Posyandu Mawar 2, perumahan Usman di Jalan Veteran. Jadi kita akan pusatkan di situ untuk GBR-nya, dan untuk kabupaten lain yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Asisten bahwa ada beberapa tempat yang memang launchingnya juga dilakukan oleh Bupati dan Kota. Mungkin kita semua bisa berandil untuk bisa hadir di sana supaya kegiatan ini memang kelihatan supportnya dari Pemprov Jabar. Kemudian yang menjadi masalah mungkin nantinya adalah ini baru Pak, memang jadi kasus OPV 2 ini diperkirakan oleh
baik oleh para ahli ataupun Kemenkes, timbulnya itu karena pada saat imunisasi yang dulu, bekas vaksin atau vaksin yang tidak tersuntikan itu tidak diambil, Pak. Jadi masih ada nih mungkin di puskesmas, di posyandu, di bidan-bidan yang ada melakukan imunisasi yang dulu, sehingga ada tercemar di area-area yang pembuangannya tidak benar. Sehingga pada kesempatan kali ini untuk pada saat akan dilakukan supin ini juga dilakukan bagaimana kita membuang limbahnya, Pak. Jadi limbahnya itu akan diambil oleh semua, jadi dikumpulkan lagi. Jadi berapa vial yang kita bagikan ke puskesmas, segitu juga jumlah vial yang akan kita ambil oleh provinsi. Jadi nanti dari posyandu dikumpulkan ke puskesmas, dari puskesmas akan dikumpulkan ke kabupaten kota, dan dari kabupaten kota akan dikumpulkan di provinsi, dan pemusnahannya nanti dilakukan oleh provinsi. Mungkin itu nanti yang menjadi usulan kami untuk menganggarkan di BTT, Pak. Kalau dihitung-hitung tidak terlalu banyak untuk limbahnya itu sekitar 8.000 sampai 10.000 kilogram limbah, dan saya juga sudah menelpon dari pihak ketiga untuk pembuangan limbah itu rata-rata harganya untuk 1 kilogramnya itu sekitar Rp8.000 per kilogram untuk pemusnahan limbah, dan mudah-mudahan angka ini juga bisa sama dengan biaya yang pengambilan di masing-masing kabupaten kota yang akan menunjuk kira-kira TPS-nya di rumah sakit umum daerah mana, sehingga tidak terlalu membuang-buang waktu dari teman pihak ketiga tadi untuk mengambil pembuangan limbah ini. Ini mungkin yang tadi banyak pertanyaan dari teman-teman di kabupaten kota, karena memang anggaran untuk pengangkutan dan pemusnahan limbahnya dari mana. Mungkin Dok, sebentar Dok. Ya Pak. Karena ini penting. Kalau di kita di tingkat provinsi, berarti rumah sakit mana yang bertugas untuk itu? Ya Pak, tadinya kita akan menunjuk Rumah Sakit Al Ihsan untuk sebagai TPS, Pak. Kemarin juga saya sudah menelpon Dr. Dewi Al Ihsan, Dewi Basmalah, untuk apakah siap dijadikan TPS untuk penyimpanan sementara dari vaksin. Namun kalau kita lihat Pak, karena dikumpulkan dulu misalnya kita kumpulkan dulu di Rumah Sakit Al Ihsan, misalnya, kemudian kita akan ternyata dipusnahkannya juga di tempat lain, Pak. Jadi 2 kali pengangkutan, Pak. Jadi mungkin akan berat biayanya. Nah, apakah mungkin ini, saya juga akan berkoordinasi dengan WHO dan Kemenkes, apakah mungkin pengangkutannya dari Dinas Kabupaten Kota ini akan langsung ke pihak ketiga langsung, Pak. Jadi tidak melalui rumah sakit umum daerah yang kita punya sekali. Jadi cuma sekali pengangkutan, Pak. Mungkin itu, Pak. Pertimbangannya bisa 2 kali angkut. Bisa nggak kalau misalnya dari langsung ke titik sasaran oleh pihak ketiga, atau mesti ada TPS dulu di rumah sakit umum daerah? Rumah sakit umum daerah kabupaten kotanya harus ada TPS, Pak. Tapi pada saat pengumpulannya di kita, saya sedang koordinasi dengan WHO dan Kemenkes apakah memungkinkan langsung saja ke pihak ketiga, Pak. Jadi tidak perlu disimpan di tempat, dikumpulkan dulu di kami di rumah sakit umum daerah. Karena akhirnya 2 kali pengangkutan, Pak, akhirnya, Pak. Mungkin butuh waktu untuk koordinasi dulu, Pak, dengan Kemenkes. Karena ini kan hal baru, Pak. Kemarin-kemarin itu tidak pernah ada misalnya limbah dikumpulkan, itu nggak ada, Pak. Ini baru karena kemungkinan asumsi tadi, sehingga pihak WHO dan Kemenkes hati-hati betul dengan limbah. Sebetulnya tidak seperti COVID, Pak, limbahnya. Bisa kita pegang atau terpapar pun sebenarnya kalau kita kan sudah punya kekebalan, namun diharapkan tidak terbuang ke di area tanah atau air yang bisa terkontaminasi, Pak. Itu yang ditakutkan oleh Kemenkes maupun WHO, Pak. Oke. Untuk pembiayaan gimana, Dok? Ya, pembiayaan mungkin nanti diusulkan di BTT, Pak, anggarannya, Pak, kepada Bapak, gitu, Pak. Oke, ajukan aja. Oke, nuhun. Ya, atur nuhun Dr. Hadi. Izin Pak Asda kalau diperbolehkan, ada listener dari Kabupaten Majalengka yang cukup gerak cepat untuk mengajukan dana BTT dari kabupatennya. Yang menurut info dari Kabupaten Majalengka itu sudah proses di hari ini. Mangga izin dari Kabupaten Majalengka, boleh ya Pak? Boleh, silahkan. Siap.
Majalengka sudah hadir. Mangga. Siap, Dok Dewi. Mangga, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bunda Atalia, yang saya hormati Bu PLT Kadinkes, teman-teman para kepala dinas, baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan para kepala dinas yang diundang. Kita sepakati dulu Pak Asda bahwa kita bersepakat dalam rangka investasi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Nah, pelaksanaan kegiatan outbreak respon imun ini adalah semata-mata dari sisi kewajiban dan kemanusiaan agar kita bersepakat kita ke depannya bisa menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, yang sehat dan tidak adanya kecacatan. Terima kasih Bu Kadinkes, Pak Asda, bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahwa adanya kasus polio tipe 2 di Kabupaten Purwakarta dan sesuai dengan instruksi bahwa kita harus melaksanakan supin, maka pada saat itu juga Pak Asda kita di Kabupaten Majalengka, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, kita melaksanakan rapat struktural, diawali dengan rapat struktural Dinkes terkait menyangkut tupoksi masing-masing habib, masing-masing bidang. Lalu dilanjutkan kita maraton, pada saat itu juga kita rapat dengan para kepala puskesmas dan pengelola program imunisasi. Dan pada esok harinya kita menyampaikan nota dinas kepada Pak Bupati melalui Pak Sekretaris Daerah. Kita menjelaskan bahwa telah terjadi KLB polio di Kabupaten Purwakarta. Lalu apa isi dari surat yang disampaikan dari Pak Bupati pada minggu kemarin yang sudah tersebar ke baik itu ke unsur Forkopimda dan para kepala PD serta unsur-unsur lainnya seperti camat, organisasi profesi maupun MUI, yang isinya surat penegasan dari Pak Bupati yaitu informasi terkait KLB. Yang kedua adalah kita akan melaksanakan subpin polio, dan yang ketiga isi dari surat tersebut adalah penegasan yang semuanya harus berkontribusi besar, harus mensukseskan pelaksanaan subpin khususnya di Kabupaten Majalengka. Lalu kami membuat nota dinas juga kepada Pak Bupati melalui Ketua TAPD atau Pak Sekda untuk mengajukan biaya yang bersumber dari BTT. Dan perlu saya sampaikan ini Pak Asda, Bu Kadinkes, Bu Dewi, Bu Atalia, alhamdulillah hari ini diudah oleh Ketua TAPD udah di bahwa tujuan kami untuk pembiayaan pelaksanaan supin di Kabupaten Majalengka disetujui oleh Ketua TAPD ataupun Pak Bupati, yang di dalamnya itu termasuk yang diajukan oleh kita itu adalah insentif petugas imunisasi sebesar Rp5.000 per orang per yang divaksin gitu ya Bu Dewi ya. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Asda, kita sepakat kita investasi sumber daya manusia yang handal, sehat dan berkualitas. Karena usul masalah kesehatan ini adalah masalah yang sangat besar. Nah, cuman saya sedikit Bu Dewi, mumpung ada Pak Asda, saya mau mengilustrasikan kita kemarin pada saat kejadian pandemi COVID saja kita sudah luluh latah.
Dan terima kasih kepada pemerintah sebaiknya bahwa vaksinasi rutin baik itu di Jawa Barat khususnya di Indonesia itu dilaksanakan. Bagaimana kalau seandainya vaksinasi rutin? Contoh satu saja DPT tidak dilaksanakan. Bukan pandemi lagi, luluh lantah kita, bukan hanya biaya. Tetapi yang paling penting hilangnya sumber daya manusia nanti ya ke depan. Itu mungkin yang jadi catatan kami di dalam nota dinas yang disampaikan kepada Pak Bupati melalui Ketua TAPD. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kita sepakat investasi sumber daya manusia ke depannya yang handal, berkualitas. Dan hebat, hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak izin karena izin Bu Kadis, Bu Gubernur dan Pak Asda ini menjadi isu yang cukup menggalaukan teman-teman di lapangan. Biayanya dari mana? Jadi kita listener dari Kabupaten Majalengka. Dan satu lagi juga adalah teman-teman Karawang. Mereka memang tidak mengejar BTP, tapi mereka bisa menggunakan dana BOK Puskesmas begitu. Karena ini kita dikejar dalam waktu dan harus segera berjalan. Mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah Majalengka dan Karawang mungkin bisa menjadi contoh untuk kita semua. Baik, izin Bapak Ibu sekalian kita bisa membuka diskusi. Mangga mungkin bisa raise hand. Mungkin Dr. Gigi Wita saya lihat.